menjelaskan peran administrasi pendidikan dalam perencanaan dan pengembangan sekolah. Nah, di slide 2 ini ada latar belakang. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa, dan keberhasilan sekolah sangat bergantung pada administrasi pendidikan yang efektif, perencanaan dan pengelolaan yang baik, serta kerjasama semua pihak diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di tengah berbagai tantangan. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Nah, ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, masuk ke materi pertama itu pengertian peran administrasi pendidikan. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa dan sekolah berperan penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Nah, intinya itu administrasi pendidikan merupakan komponen penting dalam menciptakan pengelolaan sekolah yang efektif. Melalui perencanaan dan pengembangan yang sistematis, administrasi pendidikan membantu merumuskan visi, misi, kurikulum, serta pengelolaan anggaran, sehingga sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikannya dengan arah dan tujuan yang jelas. Nah, yang selanjutnya itu ada peran administrasi pendidikan dalam perencanaan sekolah. Yang pertama, penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi dan misi sekolah adalah panduan arah bagi semua kegiatan di sekolah. Administrasi pendidikan ini membantu penyusunannya agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan zaman. Dengan visi dan misi yang jelas, semua warga sekolah bisa bekerja dengan tujuan yang sama. Nah, selanjutnya itu ada analisis kebutuhan sekolah. Nah, setiap sekolah itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagian administrasi pendidikan harus benar-benar memahami kondisi sekolahnya, mulai dari kebutuhan guru, fasilitas, sampai program belajarnya. Kalau analisisnya dilakukan dengan baik, maka rencana yang dibuat juga akan pas dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah itu. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan kurikulum dan program pendidikan. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting saat merencanakan kegiatan di sekolah, yaitu menyusun kurikulum atau isi pembelajaran. Disinilah peran administrasi pendidikan sangat penting, karena mereka membantu memastikan kurikulum yang dibuat sesuai dengan aturan dari pemerintah. Selain itu, mereka juga punya tugas untuk membuat program-program pembelajaran yang menarik, kreatif, dan bertujuan untuk meningkatkan mutu belajar siswa di sekolah. Dan yang terakhir itu ada perencanaan sumber daya. Jadi, dalam merencanakan kegiatan sekolah, penting sekali mengatur semua sumber daya yang dimiliki, baik itu tenaga kerja seperti guru dan staf, fasilitas, gedung, alat belajar, maupun uang. Administrasi pendidikan membantu agar semuanya digunakan dengan baik dan tidak boros. Mereka juga menyusun anggaran dan rencana biaya supaya semua program sekolah bisa berjalan lancar dan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya itu peran administrasi pendidikan dalam pengembangan sekolah. Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia, terutama guru dan staf, adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Administrasi pendidikan berperan dalam mengatur segala hal terkait mereka, melalui rekrutemen, pelatihan, sampai penilaian kinerja. Nah, pelatihan dan evaluasi yang jujur serta berkala sangat penting untuk memastikan mutu pembelajaran tetap terjaga. Nah, yang kedua itu ada peningkatan sarana dan prasarana. Jadi, fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, lab, perpustakaan, dan teknologi sangat penting untuk mendukung proses belajar yang optimal. Administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola serta merawat semua sarana dan prasarana tersebut agar siswa dan guru bisa belajar dan mengajar dengan nyaman. Dan yang ketiga itu pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran. Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan metode pembelajaran yang inovatif sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Administrasi pendidikan berperan dalam menyusun kurikulum yang fleksibel dan mendukung berbagai kebutuhan siswa, serta mendorong penggunaan cara belajar modern seperti teknologi dan pembelajaran berbasis proyek.
Dan selanjutnya itu tantangan dalam pelaksanaan administrasi pendidikan. Nah, di sini itu ada 4 tantangan. Yang pertama itu keterbatasan anggaran. Banyak sekali sekolah mengalami kendala karena kekurangan dana, sehingga program pengembangan tidak bisa berjalan dengan baik. Keterbatasan anggaran ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan membuat sarana prasarana tidak berkembang secara optimal. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Jadi, kurangnya guru yang berkualitas dan staf yang terlatih menjadi tantangan besar bagi sekolah. Kondisi ini menghambat upaya untuk mengembangkan kurikulum yang baik dan mengelola sekolah secara maksimal. Yang ketiga, perubahan kebijakan pendidikan. Jadi, perubahan kebijakan pendidikan yang sering terjadi dari pemerintah dapat menyulitkan sekolah dalam merencanakan program jangka panjang. Oleh karena itu, administrasi pendidikan perlu fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan yang baru. Yang terakhir itu kompleksitas pengelolaan. Jadi, pengelolaan pendidikan yang melibatkan banyak pihak seringkali menyulitkan koordinasi. Administrasi pendidikan perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan semua elemen, baik yang ada di dalam maupun di luar sekolah, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi tersebut. Administrasi pendidikan merupakan komponen penting dalam menciptakan pengelolaan sekolah yang efektif. Melalui perencanaan dan pengembangan yang sistematis, administrasi pendidikan membantu merumuskan visi, misi, kurikulum, serta pengelolaan anggaran, sehingga sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan dengan arah dan tujuan yang jelas. Nah, yang selanjutnya itu saran. Untuk meningkatkan kualitas administrasi pendidikan, diperlukan upaya berkelanjutan seperti peningkatan keterampilan manajerial kepala sekolah dan tenaga kependidikan melalui pelatihan yang relevan. Selain itu, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana yang memadai juga penting agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Baik, itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!